Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat 117, di mana di dalam ayat 117 Allah mengemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Masih berbicara tentang masalah Isa alaihissalam. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 117. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan penggalan ayat pertama, ma qultu lahum. Ma qultu lahum. Ma qultu lahum diawali dengan ma. Ma itu adalah ma yang berfungsi. Jadi fungsi ma itu macam-macam. Macam-macam daripada fungsi ma. Salah satunya adalah ma harfu nafi, yaitu ma huruf nafi, yakni huruf untuk membentuk kalimat negatif, ya, baik dalam kalimat nominal atau jumlatul ismiyah ataupun kalimat verbal jumlatul fi'liyah, ya. Jadi maqultul lahum di sini adalah jumlah fi'liyah, karena ada kata kerja qultu yang artinya aku telah mengatakan. Qultu ini adalah fi'il madi qultu, sedangkan fa'ilnya tu. Tu itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah objek. Sekali lagi bahwa yang kita bahas ini maqultul lahum adalah jumlah fi'liyah.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kalau tidak ada ma fi'liyah di sini, ma harfu nafi, maka qultu lahum, dia ini menjadi kalimat positif yang artinya qultu lahum, aku telah mengatakan kepada mereka. Akan tetapi ketika masuk ma harfun nafi, huruf ma yang berfungsi untuk menjadikan satu kalimat positif menjadi kalimat negatif, maka ma qultu lahum dia menjadi kalimat negatif, yaitu ma qultu lahum, tidaklah aku telah mengatakan kepada mereka. Aku tidak mengatakan kepada mereka. Jadi ma di sini adalah ma harfu nafi, ya, untuk jumlah fi'liyah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim, ma qultu, tidaklah aku telah mengatakan, lahum, kepada mereka, illa ma amartani bihi, kecuali apa-apa yang engkau telah perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Wa huwa, apa itu ma amartani, apa-apa yang engkau perintahkan kepadaku, apa itu? Ani'budu, sembahlah olehmu akan Allah. Ani'budullaha, itulah yang diperintahkan Allah kepada Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Ani'budullaha, sembahlah oleh kalian akan Allah. Rabbi, Allah itu adalah Tuhanku. Wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Rabbi wa rabbakum, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ani'budullaha, maka sembahlah oleh kalian akan Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan kepada mereka, illa ma amartani, kecuali apa-apa yang engkau telah perintahkan kepadaku. Penggalan ayat ini merupakan penjelasan dengan redaksi yang mengandung penafian ucapan apapun selain yang beliau ucapkan, selain yang Kanjeng Nabi Isa alaihissalam ucapkan. Dengan demikian beliau Isa alaihissalam membantah pula kepercayaan sementara umatnya yang menyatakan bahwa beliaulah yang mengajarkan Trinitas. Dibantah oleh Isa alaihissalam dengan redaksi ayat ini bahwa aku tidak pernah mengajarkan Trinitas kepada manusia. Kepada siapapun Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan Trinitas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan. Wa kuntu alaihim syahida, dan adalah aku kepada mereka syahida, menjadi saksi, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka.
Saksi itu adalah raqiba amna'ahum mimma yaquluna. Aku ini menjadi saksi atas mereka yang mengawasi, ya, yang mengawasi. Aku melarang mereka dari apa-apa yang mereka katakan. Aku melarang mereka dari apa-apa yang mereka katakan, madumtu fihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Selama aku masih ada di dunia di tengah-tengah mereka, maka aku akan menjadi pengawas. Aku akan mengawasi apa-apa yang mereka katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau mewafatkan aku. Qobat tani, maka tatkala engkau mengambil aku birob'i ilas samai, dengan cara mengangkat ke langit, dengan cara Isa diangkat ke langit oleh Allah. Kunta anta raqiba alaihim, maka adalah engkau wahai Allah sebagai pengawas atas mereka. Al-hafiza li a'malihim, engkaulah yang memelihara bagi amal-amal perbuatan-perbuatan mereka. Ketika aku sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, kata Isa alaihissalam, maka engkau wahai Allah yang mengawasi mereka, yang memelihara amal perbuatan mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Perhatikan kata-kata ar-raqib. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Anta ar-raqib, kunta anta raqiba alaihim, adalah engkau wahai Allah yang mengawasi terhadap mereka ketika engkau mengangkat aku ke langit. Ar-raqib, perhatikan ar-raqib di dalam penggalan ayat ini yang akar katanya terdiri dari huruf ra, qaf dan ba. Makna dasarnya adalah tampil tegak lurus untuk memelihara sesuatu. Pengawas adalah raqib karena dia tampil memperhatikan dan mengawasi untuk memelihara yang diawasi. Memperhatikan dan mengawasi terhadap orang-orang yang diawasi untuk memelihara mereka. Ya, makanya di dalam sebutan itu ada malaikat atid dan raqib. Ya. Jadi demikian tuh kata-kata ar-raqib, karena dia tampil memperhatikan dan mengawasi untuk memelihara yang diawasinya. Allah yang bersifat raqib, yakni dia yang mengawasi atau yang menyaksikan atau menguasai makhluknya dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Demikian tiga makna yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi. Allah raqib terhadap segala sesuatu. Dia mengawasi, menyaksikan dan mengamati dengan pandangannya segala yang didengar dengan pendengarannya, serta segala yang wujud dengan ilmunya.
perlu ditambahkan bahwa pengawasan ini bukan bertujuan mencari kesalahan atau menjerumuskan yang diawasi, tetapi justru sebaliknya. Ayat-ayat Al-Quran yang menampilkan sifat Allah ini memberi kesan pengawasan yang mengandung makna pemeliharaan demi kebaikan yang diawasi, sejalan dengan makna kebahasaan. Sifat Allah Raqib mengesankan bahwa sifat Allah ini mengandung makna pemeliharaan dan pengampunan. Jadi beda dengan kita manusia, mengawasi seseorang tapi untuk mencari kesalahan-kesalahan orang tersebut. Mengawasi seseorang tapi untuk menjerumuskan orang tersebut. Kalau Allah mengawasi dalam rangka memelihara mereka dan mengampuni mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian dikemukakan wa anta ala kulli syahida, dan engkau wahai Allah atas segala sesuatu syahida, maha menyaksikan. Wa anta ala kulli syai'in, dan engkau wahai Allah atas segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Min qauli lahum, termasuk Allah ya, atas segala sesuatu tersebut termasuk diantaranya adalah perkataanku kepada mereka. Engkau yang menjadi saksi wahai Allah. Wa qauluhum ba'di, dan ucapan mereka setelah aku tidak ada. Wa ghairi zalika, dan selain yang demikian itu. Syahida, Allah maha mengawasi atas segala yang aku ucapkan kepada mereka, dan juga Allah maha mengetahui, maha mengawasi atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka katakan setelah aku tidak ada bersama mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahida, dan engkau wahai Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Mutali'u alimu bihi, engkau melihat dan engkau maha mengetahui dengan yang demikian itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.